Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabih al-Adhkar, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa idza awsa bi an yunqala ila baladin akhar la tunaffadh wasiyatuhu فإن النقل حرام على المذهب الصحيح والمختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. Jika seseorang berwasiat sebelum wafat, katanya dalam wasiatnya kalau meninggal dunia dipindahkan daripada satu negeri ke negeri yang lain. yakni meninggal di satu negeri atau satu negara, berwasiat ingin dipindahkan ke negara lain. Boleh atau tidak? Katanya la tunaffadh wasiyatuhu, tidak ditunaikan wasiatnya. Karena memindahkan jenazah daripada satu negeri ke negeri yang lain, daripada satu negara kepada negara yang lain, hukumnya haram mengikut sebahagian besar pendapat ulama. yakni bila orang meninggal dunia, al-afdal wal aula wal ansab wal aujab, yang lebih utama adalah dikebumikan di mana dia meninggal dunia. Paham tak? Wa qila, pendapat yang kedua, yaitu makruh. Jadi pendapat yang pertama mengatakan haram, pendapat yang kedua mengatakan makruh. Qala Syafi'i rahimahullah illa an yakuna bi qurbi Makkah aw Madinah aw Baitul Maqdis fayunqal ilaiha li barakatiha. Imam Syafi'i berkata, melainkan kalau ia meninggal dunia berhampiran dengan kota Mekah atau Madinah atau berhampiran dengan Baitul Maqdis, maka bolehlah memindahkan jenazah pergi ke tiga tempat itu. Apa sebab? Li barakatiha, karena tiga tempat itu membawa berkat, sehingga diharapkan dengan keberkatan tempat al-mayyit itu mendapat berkat juga. Lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa sudah tiba dan dekat ajalnya, maka dia minta kepada Allah SWT, ya Allah, ambillah nyawa saya berhampiran dengan Baitul Maqdis ramyat hajar, sejauh orang melempar batu. Ini walaupun tidak sampai masuk ke dalam Baitul Maqdis, at least paling tidak dekat dengan Baitul Maqdis. Tentunya dalam hal ini Nabi Isa tidak minta permintaan kecuali sesuatu yang memberi manfaat. Dia seorang Nabi. Takkanlah dia minta untuk dekat dengan Baitul Maqdis, meninggal dunia di sana, melainkan adanya manfaat. Jika tidak, meninggal di mana-mana sama saja. Pada akhirnya kembali ke alam arwah, mau meninggal di negara Eropa ke, meninggal di Afrika ke, semuanya akan berada di alam barzakh. Akan tetapi oleh kerana tempat itu membawa berkat dan manfaat pada sebahagian tempat bagi orang yang meninggal dunia di tempat tersebut, maka dianjurkan bila meninggal dekat dengan kawasan-kawasan dan tempat-tempat yang berkat untuk dikebumikan di tempat tersebut. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin meninggal dunia di satu tempat, mintalah kepada Allah untuk meninggal dunia di kota Madinah, karena saya akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Jika ini tadi Baitul Maqdis berkenaan dengan Nabi Isa dan juga berkenaan dengan kota Madinah, seperti mana hadis Rasulullah, tentunya dalam hal ini adalah bumi yang berkat adalah Makkah al-Mukarramah.
Di situ dikubur para anbiya, di situ kubur Nabi Ismail. Naam. Jadi ada kalanya tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ia membawa berkat kepada orang yang berada di tempat tersebut. Oleh hada Nabi Isa minta kepada Allah supaya meninggal dunia di tempat yang berhampiran dengan Baitul Maqdis. Al-Imam An-Nawawi ada menceritakan tentang hadis seorang yang bunuh 99 itu kan, akhirnya dia membunuh 100 orang. Kemudian dia ingin bertaubat. Maka diberitahukan kepada dia, kalau kamu bertaubat, tinggalkan negeri kamu, berpindahlah kepada negeri yang sebelah situ. Yakni karena di negerinya banyak orang-orang jahat, disuruh hijrah untuk pergi ke negeri yang banyak orang-orang saleh. Duduklah kamu dengan mereka dan beribadahlah dengan mereka. Maka pergilah lelaki ini ke negerinya orang-orang yang saleh. Kemudian di perjalanan meninggal dunia. Datang malaikat adab untuk membawanya ke neraka dan datang malaikat rahmat ingin membawanya ke surga. Maka dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang menghakimi antara keduanya siapa yang berhak. Maka katanya ukurlah dia meninggal dunia lebih dekat dengan negerinya siapa, negerinya orang jahat atau negerinya orang baik. Maka didapati dia meninggal dunia lebih dekat dengan negerinya orang-orang saleh. Maka diambil oleh malaikat rahmat. Apa sebabnya? Meninggal dunia dekat dengan negeri orang-orang saleh. Dengan demikian ada manfaat yang didapat oleh seseorang bila meninggal dunia di kota yang baik atau meninggal dunia dikuburkan berhampiran dengan orang-orang saleh. Seperti mana dalil yang saya sebutkan tadi. Paham dong? Wa idza awsa bi an yudfana tahta madrabatin aw mikhaddatin tahta rasi aw nahwi dhalika lam tunaffad wasiyatuhu. Kalau ada orang meninggal dunia, katanya saya kalau meninggal dunia nanti letakkan bantal di bawah pipi saya. Maka tidak perlu ditunaikan wasiatnya. Karena tak ada kaitan. Diletakkan bantal pada akhirnya semua yang akhirnya akan bertukar menjadi dimakan oleh tanah. Nah, wa kadza idza awsa bi an yukfana fi harir, atau diberwasiat kalau saya meninggal dunia kafankan saya dengan kain sutra, dengan kain sutra. Tak wajib ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Laki-laki tak boleh dengan kain sutra. Kalau perempuan bagaimana? Bazir, harganya mahal. Fa inna takfin ar-rijali fil harir haram. Mengkafankan kaum lelaki dengan sutra hukumnya haram, karena di masa hidupnya haram, setelah wafatnya pun juga haram. Adapun bagi wanita, wa takfinun nisa'i fihi makruhun wa laysa biharam. Kalau bagi perempuan hukumnya makruh, tidak haram. Apa sebabnya? Karena di masa hidupnya boleh, tapi menjadi makruh sebab apa? Membazir. Harga kain sutra mahal, sementara dijadikan sebagai kain kafan yang akan hancur dan binasa. Dengan begitu hukumnya adalah makruh. Apatah lagi kalau berlebihan harganya kain tersebut, maka boleh menjadi haram karena pembaziran. Nah, wal khuntha fi hadza karrajul, kalau mayitnya itu pondan, khuntha original, maka hukumnya sama dengan laki-laki, yakni haram. Walau asa bi an yukfana fi ma zada ala adad al-kafan al-mashru' aw fi thawbin la yastur al-badan la tunaffad wasiyatuhu. Kalau ada orang berwasiat supaya dikafankan kafannya lebih daripada yang disyariatkan, lebih daripada 3. Saya dikafankan dengan 10 kain kafan. Atau berwasiat kain kafan saya hanya tutup bahagian kepala saja, kaki jangan tutup. Atau kain kafan saya hanya tutup kaki saja, kepala jangan tutup.
Maka wasiat seperti ini la tunaffadz, tidak ditunaikan. Walau awsa bi an yuqra'a inda qabrihi aw yutasaddaq anhu wa ghaira dhalika min anwa'il qurbi nuffidat wasiyatuhu. Kalau berwasiat sebelum meninggal dunia, katanya kalau saya meninggal dunia, bacalah Quran di bahagian kubur saya, atau bersedekahlah untuk saya, atau pesan-pesanan lain yang diwasiatkan oleh orang tersebut sebelum meninggal dunia, maka wasiat yang baik itu ditunaikan. Jika wasiatnya baik, seperti sedekah, seperti baca Quran, dan seterusnya. Illa an yaktarina biha ma yamna' asy-syar'u minha bisababihi. Melainkan kalau dalam wasiat itu diiringi adanya hal-hal yang bertentangan dengan syarak. Seperti kalau saya meninggal dunia, pergilah ambil hutang daripada orang untuk disedekahkan kepada orang lain. Kenapa saya kena berhutang kepada orang? Yang seperti ini tidak perlu untuk ditunaikan karena di luar kemampuan. Walau awsa bi an tuakhara janazatuhu zaidan al-masyru' lam tunaffadz. Kalau berwasiat agar supaya jenazahnya diuruskan pengebumiannya ditunda, dan penundaannya lebih daripada selayaknya. Kalau saya meninggal dunia, kuburkan minggu depan. La tunaffadz, tidak ditunaikan. Atau itu 2 hari atau sehari, tak ada keperluan pun. Jika tak ada sebab-sebab tertentu, tidak ada sebab-sebab yang munasabah, maka tidak ditunaikan wasiatnya. Walau awsa bi an yubna alaihi fi maqbaratin musabbalatin lil muslimin lam tunaffadz wasiyatuhu bal dzalika haram wallahu a'lam. Kalau berwasiat sebelum meninggal dunia, kalau saya meninggal dunia, bangunlah untuk saya bangunan di atas kubur saya. Tapi kuburan itu adalah kuburan musabbalah. Apa kuburan musabbalah? Kuburan yang wakaf lil muslimin, maka lam tunaffadz wasiyatuhu, wasiatnya tidak tunaikan. Bal dzalika haram, yang demikian itu haram. Apa sebab haramnya? Disebabkan oleh karena membangun bangunan di tanah wakaf. Yang mana tanah wakaf itu adalah untuk kaum muslimin. Kalau dia bangun bangunan, dia akan ambil space, ambil hak orang lain. Yang kalau tak ada bangunan itu, dia boleh gunakan untuk orang lain dikebumikan di tempat tersebut. Maka hukumnya haram disebabkan mengambil hak orang, dan ianya bertentangan dengan tujuan daripada tanah itu diwakafkan sebagai tanah pekuburan. Jadi kalau wakafnya tanah pekuburan, ya untuk kubur saja. Tapi jika itu tanah sendiri, private, nah dibangunkan bangunan, tujuannya bangunan itu adalah untuk orang pergi berziarah dalam keadaan berteduh, tidak panas, ataupun memudahkan kepada kemudahan-kemudahan yang boleh didapat oleh orang yang berziarah, atau sebagai syiar, pemberitahuan kalau ini adalah orang alim. Maka dalam hal ini, kalau itu tanah private, tanah pribadi, maka tidaklah sampai kepada peringkat haram. Yang haram bila fi maqbaratin musabbalah, yakni kalau tanahnya tanah wakaf. Nah, hada berkenaan dengan hukum membangun bangunan di atas kubur. Dan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ashabul Kahfi, yang mana mereka ketika meninggal dunia akan dibangunkan masjid oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu. Ya kan?
Apa ayatnya dalam Al-Quran Al-Karim itu? Saya Ustaz Adnan, al-ayat Ustaz Adnan. Aha. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Pada syariat terdahulu dibenarkan bangun-bangunan di atas kubur semata-mata untuk menjadi syiar, bukan untuk seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan menyembah. Lalu bagaimana dengan kubur kalau ada bersampingan dengan masjid? Atau berdalilkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksud daripada hadis itu adalah menjadikan kubur-kubur para anbiya disujud oleh Bani Israel, oleh Yahudi dan Nasrani. Yang dilarang itu sujud pada kubur. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka masjid. Maksudnya menjadikan itu tempat sujud-sujud pada kuburnya. Maka itu dilarang, haram sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adakah sujud pada selain Allah itu hukumnya syirik? Belum tentu. Sujud pada selain Allah Subhanahu wa taala. Tengok sujudnya. Kalau itu sujud penghormatan, maka ia haram bagi syariat Nabi Muhammad. Tidak haram bagi syariat yang dulu. Adik-beradik Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf. Orang tua Nabi Yusuf sujud pada Nabi Yusuf. Kalau sujud pada selain Allah hukumnya haram, kenapa adik-beradik Nabi Yusuf sujud pada Nabi Yusuf? Syariat zaman itu boleh sujud pada orang lain sebagai sujud penghormatan. Sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sujud. Itu sujud at-ta'zim wal-ihtiram. Yang haram sujud ibadah, yakni sujud sembah kepada orang yang kita sujud kepada dia. Kalau sujud kepada seorang karena sembah, maka kepada siapapun hukumnya adalah haram. Dan boleh dan ia membawa syirik sebab sujudnya menyembah. Sementara yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat fil hadis, kalau aku perintahkan orang sujud pada orang lain, aku perintahkan istri sujud pada suami. Karena besarnya hak suami. Sujud ini maksudkan di sini sujud ta'zim. Tapi oleh kerana di syariat kita tidak boleh, maka tidak boleh sujud kepada sesiapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sujud ibadah atau sujud ta'zim wal ihtiram. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Sambung pada pertemuan akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-imam Syekhul Islam Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah al-Kinani asy-Syafi'i fi kitabih Tadhkiratus Sami' wal-Mutakallim fi Adab al-Alim wal-Muta'allim. Qala radhiyallahu anhu, katanya bab tsani fi adab al-alim fi nafsihi wa mura'at طالبه ودرسه وفيه 3 فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه, bab orang belajar atau orang alim terhadap dirinya sendiri. وهو 12 نوعا, ada 12 masalah. النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم
Qala Allah Ta'ala la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Qala Ta'ala bima stuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni. Al-Maidah. Adab orang berilmu terhadap dirinya sendiri adalah sentiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengawasi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendirian atau dalam keadaan terang-terang. Sentiasa menjaga rasa takut kepada Allah dalam gerakannya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam tindakannya. Karena orang alim itu adalah pemegang amanah ke atas ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau dia sebagai pemegang amanah kepada Allah, maka dia tak boleh berkhianah kepada Allah atas ilmu yang diberi. Macam mana khianah kepada Allah? Bila ia tidak berkata sesuai dengan ilmunya. Bila ia tidak berbuat sesuai dengan ilmunya. Bila ia tidak jaga hatinya sesuai dengan ilmunya. Faham dong? Orang berilmu maki orang. Dia tak amanah pada ilmunya karena ilmu larang orang maki orang lain. Dia berilmu tetapi dia melakukan perbuatan maksiat. Dia tidak amanah pada ilmunya karena ilmu seharusnya menjaga seorang daripada perbuatan maksiat. Faham dong? Dia berilmu tapi takabur tapi sombong, maka dia tidak amanah pada ilmunya karena orang berilmu tidak boleh sombong dan takabur. Riya. Jadi merasa diawasi dalam kita punya hati, merasa diawasi pada kita punya mata, pada kita punya telinga. Merasa sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga matanya itu tidak berkhianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu khianatnya mata. Macam mana khianatnya mata? Pandang orang dengan pandangan rendah. Mata mana boleh bercakap? Mata tak bercakap. Tapi tengok orang lain dengan pandangan rendah. Menghina pada orang dengan melihat kepada dia. Mengkhianati mata, ya tengok kepada aurat orang lain, pusing sana pusing sini, pakai cermin mata hitam supaya tak nampak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak tipu siapa dia? Rabbul Alamin tahu. Faham tu? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Depan orang dia nampak alim. Di belakang tengok handphone dia benar-benar tak elok. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Orang alim dia akan tengok di matanya dia. Allah tengok saya punya mata, Allah tengok saya punya pendengaran, Allah tengok saya punya pergerakan depan orang atau di belakang orang. Maragabatullah fis sirri wal alan, sentiasa mengawasi Allah dalam keadaan bersendirian, dalam keadaan senyap-senyap, dalam keadaan tak ada orang atau depan orang. Oleh hadza di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma ij'al alaniyati khairan, ya Allah maj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Allahumma ij'al sarairana khairan min alaniyatana waj'al alaniyatana salihah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala asy-Syafi'i, laysa al-ilmu bima hufidh, al-ilmu ma nafa'. Al-Imam Syafi'i berkata, ilmu itu bukan apa yang kita hafal. Hafal Zubat, hafal matan Muqaddimah Hadramiyah, hafal matan Nailur Raja, wala hafal apa saja. Hafal Arba'in, hafal hadith Nurul Iman, wala hafal Quran, hafal suratul Kahf, hafal suratul Waqi'ah, hafal suratul Tabarak. Walaupun semuanya baik, tapi hakikat ilmu bermanfaat adalah ma-nafa'. Ilmu yang bermanfaat. Hafal dan manfaat. Hafal hadis manfaat. Hafal Quran manfaat. Hafal fiqh manfaat. Wa illa ilmu hanya sekedar ucapan cakap saja. Wa min dzalika dawamus sakinah, di antara adab orang alim
terhadap dirinya sendiri, dawamus sakinah wal waqar wal khusyu' wat tawadhu' lillahi wal khudu'. Sakinah, tidak gopoh, tidak terburu-buru di depan orang ramai, itu tidak sampai menunjukkan tindakan-tindakan yang di luar sopan santun, seperti tertawa terbahak-bahak sampai terguling-guling ketawa. Nah, wa bima kataba Malikun ila Rashid, idza alimta ilman falyura 'alaika ilmuh wa sakinatuh wa samtuh wa waqaruh wa hilmuh, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya. Katanya Sayyidina Malik tulis surat kepada Harun al-Rashid. Katanya, kalau kamu mengetahui satu ilmu, maka hendaklah dilihat kesan ilmu itu pada dirinya, pada orang berilmu, akan sakinahnya, akan sifatnya, akan sifat tenangnya, akan sifat santunnya. Karena ulama itu pewaris para anbiya. Nabi itu sifatnya santun, tenang, baik perbuatannya. Orang berilmu karena pewaris para nabi, maka dilihat benda itu sama, dilihat perbuatan dan sikap orang yang berilmu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma as-sakinata wal waqar. Belajarlah akan ilmu, cara bagaimana tenang dan juga tidak gopoh. Wa anis salaf haqqun 'alal 'alim an yatawadha lillahi fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa 'ala ma ushtuhira 'alaihi. Katanya daripada salaf, katanya hak orang alim itu adalah bertawadhu, baik dalam bersendirian atau terang-terangan, dan berjaga-jaga terhadap dirinya sendiri, wa yaqifa ala ma ushtuhira alaihi, wa yaqifa ala ma ushtuhira alaihi maksudnya adalah berhenti bila ia tidak jelas kepada satu perkara, tidak berfatwa kalau tak jelas, kalau tak clear. Orang alim berhati-hati dalam berfatwa. Orang alim berhati-hati dalam menjawab. Bila muskil, bila tak tahu, maka dia berhenti, tawakuf. Atau dengan mengatakan wallahu a'lam. Ada bahagian daripada hal-hal terkait dengan adabnya orang alim. Apa itu? Dawamul muraqabah, merasa mengawasi Allah selalu dalam keadaan sir wal alaniyah. Yang kedua adalah sentiasa berada dalam keadaan sakinah. Yang ketiga, tawadhu. Yang keempat, menjaga perangai, sikap pada dirinya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rasulullah. Allah terjadi menjana fa nafsana. Allah شمل آخر دنا والآخر وإلى حضرة النبي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك وسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.